wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya dari kelas 1A Kebidanan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan anti korupsi. Upaya pemberantasan korupsi dapat diterapkan melalui dua pendekatan, yaitu referensif dan preventif. Referensif adalah pendekatan penal atau hukum, merupakan strategi penanganan melalui jalur hukum seperti pembentukan lembaga anti korupsi dan instrumen hukum. Yang kedua ada preventif, ialah pendekatan non-penal yang merupakan strategi penanganan berupa pencegahan melalui jalur non-hukum seperti upaya perbaikan sistem di sektor publik dan seminar atau lokal karya anti korupsi bagi masyarakat luas. Contoh penerapan kebijakan pendekatan penal. Yang pertama ada operasi tangkap tangan atau biasa kita sebut dengan OTT. Yang kedua ada denda. Yang ketiga ada penjara. Yang keempat penghapusan hak politik. Sedangkan penerapan kebijakan pendekatan non-penal, yaitu yang pertama ada transparansi birokrasi. Yang kedua meningkatkan public awareness tentang korupsi. Yang ketiga, menyediakan akses yang mudah sebagai sarana pelapor. Yang keempat, memperkuat infrastruktur. Yang selanjutnya ada peran KPK. Peran KPK yaitu usaha mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik adalah pemerintahan yang bersih, memberikan kemudahan, dan memberikan berbagai jaminan bagi rakyat banyak. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik juga berarti pembaharuan sistem administrasi, pengawasan, dan penegakan hukum. Lembaga-lembaga pemberantasan korupsi. KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 30 Tahun 2002. KPK dibentuk karena lembaga pemerintahan yang sama ini menangani perkara tindak pidana korupsi dalam berfungsi secara efektif dan efisien dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK adalah lembaga negara yang independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga manapun. KPK dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. KPK berasaskan pada prinsip-prinsip kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Untuk mewujudkan good government, KPK menetapkan visi yaitu mewujudkan Indonesia yang bersih. Sedangkan misinya sebagai penggerak perubahan untuk mewujudkan bangsa yang anti korupsi. Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, KPK mengembangkan 3 strategi pokok, yaitu strategi jangka pendek, strategi jangka menengah, dan strategi jangka panjang. Untuk strategi jangka pendek, mencangkupi yang pertama, kegiatan penindakan, yang kedua, membangun nilai etika, yang ketiga, membangun sistem pengendalian terhadap lembaga pemerintahan agar terwujud suatu perubahan yang berdasarkan efisiensi dan proporsionalisme. Yang selanjutnya ada strategi jangka menengah. Yang pertama, membangun beberapa proses kunci dan infrastruktur terkait lainnya dan instansi pemerintah yang mendorong efisiensi dan efektivitas. Yang kedua, memberikan motivasi untuk terbangunnya suatu kepemimpinan yang mengarah pada efisiensi dan efektivitas. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan dan meningkatkan akses publik terhadap pemerintahan. Yang selanjutnya ada strategi jangka panjang. Yang pertama, membangun dan mendidik masyarakat pada berbagai tingkat dan jenjang kehidupan untuk mampu menangkal korupsi yang terjadi di lingkungannya. Yang kedua, membangun suatu tata pemerintah yang baik sebagai bagian penting dalam sistem pendidikan nasional. Yang ketiga, membangun sistem kepegawaian yang berkualitas mulai dari perekrutan karyawan, sistem pengajian, sistem penilaian pekerja, dan sistem pembangunan. Cukup sekian materi yang dapat saya jelaskan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.